إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام ورضينا به في طول الدهور على الدوام، ونتيقن أن لن نفوز إلا بهدايته وعنايته في جميع الأهوال والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سعادة تنجي قائلها من عذاب جهنم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمة من جميع السدائد والآلام. وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه الذين يفوزون بنيل الدرجة الأولى والمقام. أما بعد، فيا عباد الله،
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واجتناب المعاصي والآثام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita haturkan rasa syukur ini atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita dapat menjalankan syariat, menjalankan salat Jumat pada siang hari ini. Untuk itu dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan, kita tingkatkan ketakwaan kita menjalankan semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai derajat takwa ada beberapa sikap perilaku yang harus dijauhi. Perilaku sikap yang tidak boleh ada dalam seorang muslim, yaitu zalim. Zalim dalam bahasa Indonesia berarti tidak adil, bengis, lalin, tidak memiliki rasa belas kasihan kepada sesama umat. Zalim adalah perilaku orang yang mengambil hak orang lain. Zalim adalah perilaku yang tidak memanusiakan makhluk Allah dan tidak memanusiakan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran, pemahaman zalim oleh Allah diterangkan dalam beberapa surah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 254, surat Yunus 106, surat Luqman 13, yang mengatakan zalim adalah kafir. Zalim adalah sesat sebagaimana dalam surat Luqman ayat 11. Zalim adalah orang yang selalu mengejar kehidupan duniawi sebagaimana Allah terangkan dalam surat Hud ayat 116. Zalim adalah orang yang mendustakan Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Dan masih berpuluh surat-surat lain yang menjelaskan bagaimana perilaku zalim itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun artinya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran, sadar atau tidak sadar, seringkali perbuatan zalim pernah kita lakukan. Disadari atau tidak, kita setiap hari bergelut dengan kezaliman. Sebenarnya kita telah zalim kepada Allah. Kapan itu? Ketika kita sering mengabaikan segala perintah Allah. Kita berbuat zalim kepada Allah ketika kita mengabaikan larangan-larangan Allah. Kita telah zalim kepada diri kita sendiri ketika kita tidak pandai memelihara jiwa raga kita yang diamanatkan oleh Allah. Kita telah zalim kepada keluarga, saudara, tetangga, dan manusia yang lain ketika kita menfitnah, mencaci maki, mengambil haknya orang lain, dan perbuatan zalim lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini ibarat seorang pengembara, ibarat seorang tamu yang hanya sebentar bertamu di ruang tamu Allah, yaitu bumi ini. Apabila kita sebagai tamu yang baik, maka tuan rumah akan berbuat baik, akan berbuat lebih baik kepada tamu tersebut. Dan sebaliknya, apabila kita sebagai tamu yang tidak punya aturan, sebagai tamu yang berbuat dolim, maka siksa dari tuan rumah, siksa dari Allah amat besar. Demikian pula kehidupan kita ini seringkali kita terjebak, disadari atau tidak sadari, kita hanya mengandalkan akliyah, hanya mengandalkan akal kita.
Bahkan kita sering memaafkan diri kita sendiri. Ketika kita berbuat dolim, akan kita mengatakan tidak apa-apa. Karena saya manusia, wajar berbuat dolim. Itu adalah bisikan syaitan kepada hati kita, sehingga kita hanya mengandalkan akal kita. Kita membenarkan kezaliman yang kita perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Jikalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dalam surat Al-A'raf ini Allah berjanji akan melimpahkan rezeki dari langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada kita semua, kepada seluruh manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah memastikan, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan Allah berikan berkah rezeki yang kita peroleh dari langit maupun dari bumi apabila kita benar-benar bertakwa. Marilah kita periksa, marilah kita perhatikan. Biasanya dalam setiap ayat Al-Quran yang membicarakan tentang penduduk yang beriman dan bertakwa, maka berikutnya dibicarakan tentang kemakmuran, kesejahteraan, barokah dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, dalam ayat yang membicarakan tentang penduduk yang zalim, maka berikutnya dijelaskan tentang kehancuran, tentang azab-azab Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kezaliman yang nampak jelas hari-hari ini, minggu-minggu ini adalah kezaliman yang dilakukan musuh Islam, yaitu Zionis Israel, yang menghancurkan Baitullah, Baitul Maqdis di Palestina. Ini adalah kesombongan kepada Allah, kesombongan kepada makhluk Allah. Untuk itu, apabila kita tidak bisa membantu secara fisik, yang diperlukan adalah doa kita. Kita doakan setiap saat saudara-saudara muslim kita di Palestina, semoga diberikan kekuatan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah agar azab dan kehancuran ditimpakan kepada kaum Zionis, kaum yang selalu merusak Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat As-Sabar ayat 16 Allah berfirman, fa'aradu fa'asana 'alaihim sayyidal 'alimi wa badalnahum bi jannataini dawatai ukilla hamdi wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan kedua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asr, dan sedikit dari pohon-pohon sidr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini lagi-lagi Allah menjelaskan kepada kita, mereka orang-orang yang berpaling kepada Allah, yang tidak mau menjalankan syariat, yang tidak mau menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mereka digolongkan sebagai orang-orang yang berpaling, orang-orang yang zalim. Dan kepada mereka Allah berjanji akan mendatangkan musibah, akan mengganti kemakmurannya dengan sesuatu yang mereka tidak sangka-sangka, akan mengganti perkebunannya dengan perkebunan yang pahit, artinya perkebunan yang merugi. Pada prinsipnya orang-orang yang zalim, lambat atau cepat Allah pasti mendatangkan bencana. Seandainya semua musibah yang menimpa umat manusia itu merupakan balasan atas perbuatan manusia yang zalim itu saja, maka tidak masalah. Orang yang zalim dibalas oleh Allah, tidak masalah. Tetapi yang perlu kita waspadai,
bahwa kezaliman itu Allah menimpakan musibahnya tidak hanya kepada orang yang zalim saja. Ketika gempa bumi, maka gempa bumi tidak memilih yang menjadi korban adalah orang zalim, tidak. Orang yang soleh pun akan terhempas dengan adanya gempa bumi tersebut. Itu sebabnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat manusia, sebagai umat Muhammad dianjurkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan melarang adanya kemungkaran. Kenapa demikian? Dan ini menjadi fardu ain tiap manusia. Setiap orang Islam diperintah untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Kenapa diperintah demikian? Karena kalau kita terbuai dengan kemungkaran, kita menjauhi amalia-amalia yang ma'ruf, maka Allah murka. Allah timpakan siksanya. Dan kalau Allah timpakan siksanya, maka bukan hanya orang baik saja, bukan hanya orang yang zalim saja yang menimpa. Kita pun orang yang baik-baik, orang yang tidak berbuat zalim, sama akan merasakan dahsyatnya siksaan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini sama dengan Rahman Rahim yang Allah timpakan kepada kita. Orang zalim maupun orang soleh sama-sama menikmati sinar matahari. Orang zalim dan orang soleh sama-sama merasakan oksigen yang Allah berikan gratis kepada kita. Inilah Rahman Rahim Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma taqubunahu fala yustajabu lakum." Baginda Rasulullah berkata, "Demi Allah," kata Rasul, "yang jiwaku ada di tangannya, haruslah kalian menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atau kalau tidak dilakukan, pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, maka doa kalian tidak dikabulkan." Ini peringatan dari Rasulullah SAW agar kita jangan terlambat dalam beramal ma'ruf dan nahi munkar. Kalau siksa Allah sudah tertimpa kepada kita, kemudian kita berdoa, tetap saja siksa Allah akan turun. Itu sebabnya dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, menjalankan perintah Allah meskipun di depan penguasa. Rasul Dawud, "Afdhalul jihad kalimatul adl inda sultanin jahil." Seutama-utama jihad adalah kalimat kebenaran, kalimat hak yang diucapkan di hadapan raja yang zalim. Hadis ini memberikan tuntunan kepada kita. Kita tidak perlu takut menyampaikan sesuatu yang hak kepada penguasa. Bahwa sesuatu yang hak itu pasti benar, sesuatu yang benar itu pasti dawuhnya Allah. Sesuatu yang dawuhnya Allah itu diterapkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Kadang-kadang masih ada manusia yang mentuhankan pejabat, manusia yang memersatukan dawuhnya tertingginya, dawuhnya rajanya, yang seakan-akan itu semua akan menyelesaikan masalah. Seakan-akan atasanlah yang akan membimbing hidup kita, padahal atasan kita hanyalah manusia biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seorang dawuh dari Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahwa wajib fardu ain orang Islam beramal ma'ruf dan nahi munkar. Dimulai dari amal ma'ruf nahi munkar kepada dirinya, yaitu membiasakan pekerjaan yang wajib dan meninggalkan pekerjaan yang haram. Setelah itu keluarganya diperintahkan pula, kemudian mengajak tetangga dan masyarakat. Oleh sebab itu, marilah dengan kesempatan ini amal ma'ruf nahi munkar kita terapkan. Dimulai dari anfusakum, dari diri kita sendiri. Hanya Allah yang tahu
Amalia kita baik atau tidak Allah yang Maha Tahu. Tidak perlu kita pamerkan, tidak perlu kita proklamasikan. Karena dia itu selalu mengiring, selalu mengancam perilaku kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan barokah-Nya kepada kita. Barakah iman, barakah Islam, diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita oleh Allah dicintai. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fil-zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر نعمة علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضات الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعصوا لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهله الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واحذر من عادى المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
إنما يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر